Voice of Indonesia. Baik pendengar, masih di siaran perbatasan RRI Voice of Indonesia dan juga RRI Batam. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa nih, Bu Nurul Sufitri. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Nurul, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Agus. Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih sudah hadir di studio. Sama-sama. Katanya bawa sesuatu. Oh iya, bawa. Ada beberapa jenis pepes. Iya, kebetulan memang kita bakal ngobrolin pepes, aneka pepes ya. Bukan satu macam tapi bermacam-macam pepes. Dan pendengar, Ibu Nurul Sufitri ini adalah seorang blogger juga, tergabung ke dalam Indonesian Food Blogger atau IDFB ya. Iya betul. Sudah berapa lama sih di IDFB? Sudah beberapa tahun sih, kalau saya ngeblog sejak 2016. Oke, 2016 terus keliling kemana aja? Ya, masih sekitar, ya masih di Indonesia lah. Iya. Tapi nulis terus ya? Oh, masih Di blog ya? Tiap bulan insya Allah nulis terus, belum ada yang bolong. Dan semua tentang kuliner? Ada jalan-jalannya juga. Ada jalan-jalan juga. Terus di spill destinasi wisata. Oh iya. Gitu ya? Di road trip misalnya, bawa mobil sendiri gantian dengan suami. Iya. Lombok juga ada dan lain-lain. Oke, terus ditulis gitu ya? Iya. Ditulis di blog. Iya, sudah di switch. Oh, oke, terlalu kurang dekat ya mic-nya. Oh, oke, kurang dekat Bu mikrofonnya. Iya. Gimana sudah? Sudah ya. Oke. Ya, jadi nulis tentang travel lifestyle blog sih sebetulnya. Tapi banyak masaknya juga dan kulinerannya. Tapi memang hobi gitu ya? Suka Bener sih. Ya? Sama suami satu hobi ya? Satu hobi, malah kita pernah naik trail motor tahun 93 tuh. Kita ke Bogor dari Jagakarsa, naik motor pulang pergi. Oh, luar biasa ya. Oke. Terus ditulis dan orang-orang bisa baca tulisan Bu Nurul ya. Dan apa aja sih jenis jajanan yang ada di Bogor Surya Kencana, lebih ke fokus ke Jalan Surken. Waktu itu awalnya. Ya. Atau bisa juga waktu itu saya juga ikut lomba dari Indonesian Food Blogger itu mengenai kuliner akhir tahun 2023. Saya ke Gondang Dia. Iya. Oke deh. Banyak ya. Iya. Seru pastinya ya, Bu Nurul ya. Nah, sekarang kita ke pepes. Ya. Kenapa pepes? Karena ini makanan yang saya suka juga. Iya. Saya suka banget pepes. Biasanya pepes ikan kembung, pepes ayam, pepes tahu. Nah, yang sekarang kita mau bahas nih pepes apa aja nih?
Yang saya udah bikin ini pepes tahu jamur, dijadikan satu, dicampur dalam satu adonan. Tahu yang dihancurkan. Oh gitu, tahu dihancurkan. Dan dicampur dengan jamur yang disuir dan bumbu-bumbunya. Waduh, ini enak Seperti banget tadi pasti. yang sudah ditampilkan di video Mas Agus. Iya, saya lihat tadi. Wah, jadi kepengen nyicipin. Pasti enak banget. Ini. Katanya dibawa juga nih contohnya. Iya. Bisa diliatin nggak? Boleh. Bu Nurul. Dilihatkan ke. Ini untuk pepes tahunya. Oh itu ya. Nah. Oke. Oh dibungkus daun pisang. Kan ada juga yang bungkusnya seperti ini, ada juga yang memanjang ya. Oh iya, ada yang untuk ikan mungkin ya, lebih memanjang. Kalau ini kan lebih kecil ukurannya ke atas ya. Iya. Ini yang pepes tahu tadi ya? Ini pepes tahu. Dengan jamur. Ya, ini ada juga sih pepes jamur. Ada juga yang dijadikan satu. Ada pepes telur asin misalnya. Iya. Ada pepes ikan. Pasti pendengar juga Azizah di Batam ini ngiler nih ngeliatin pepes. Tinggal tambah nasi panas pasti. Nambah terus nasinya dan sambalnya. Iya ya pastinya. Oke, Bu Nurul, kita cerita tentang pepes yang ini pasti menarik nih. Iya. Ada ceritanya gimana nih? Ini pengalaman ketika travel, terus cicipin pepes atau emang di rumah nih sering masak? Di rumah sering masak pepes ya, terutama pepes tahu jamur. Saya mau mewakili rakyat Indonesia ya, karena kenapa jamur, pepes tahu jamur? Karena tahunya itu tahunya mudah didapat dan harganya murah, jadi ekonomis. Oh iya benar ya. Oke. Dan punya manfaat fungsional untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Bisa untuk diet juga loh. Oh ya? Iya. Oh gitu. Ya kan saya memang dari dokter ortopedi mengarah diet. Jadi tanpa nasi pun kita bisa menikmati tahu pepes jamur. Iya. Jamur saja atau tahu saja. Memang ada kemiripan fungsi untuk kesehatan di antara tahu dan jamur gitu. Oke. Jadi mengatasi penyakit diabetes, jantung, kesehatan gitu. Sehat ternyata ya makanan kita ya. Iya. Oke. Terus itu ngolahnya berapa lama sih? Kalau untuk dikukusnya, kalau sekarang kan kita dikukus di zaman modern ya. Kalau dulu tuh sampai 8 jam loh, cerita zaman dulu ya. Oh iya. Kalau dari tanah Pasundan itu kan dulu kita bilangnya pais ya. Oh iya, pais, benar. Orang Sunda, saya kan orang Sundanis ya. Bilang pais, oncom, pais tahu, pais teri, jadi sebutnya pais. Yeah. Dan dibungkusnya pakai daun, kalau bisa sih pakai daun pisang batu yang lebih tebal, jadi lebih kuat, tidak mudah sobek. Oh, pisang batu ya. Tapi kalau tidak ada daun pisang batu boleh daun pisang. Yang penting daun pisang. Ya. Biar berasa aromanya ya. Jadi kalau pakai kayak plastik atau kertas itu nggak dianjurkan ya? Jangan deh, kan khawatir penyakit kanker ya dan semacamnya. Kalau dikukus atau dimasukkan ke dalam panci itu tidak disarankan sih. Oke. Terus toppingnya selain jamur apa aja? Toppingnya kita bisa pakai teri misalnya, teri nasi bisa, teri biasa, atau ya kalau yang paling enak itu biasanya peda langsung ikan peda gitu. Jadi memanjang gitu Mas Agus. Iya. Terus ikan kembung ya. Ikan kembung bisa. Jadi saya kan sering itu. Jadi ingatnya ikan kembung aja, tapi ikan yang lain juga bisa sebenarnya ya. Nggak hanya ikan kembung aja ya. Bisa ikan patin, apapun sih bisa, ikan mas. Oh ikan mas ya, benar. Iya, cuma kalau memang ikan mas kan cucuknya banyak ya. Durinya kita bilang cucuk di orang Sunda. Tapi bisa dimodif nggak sih supaya cucuk atau durinya tadi itu misalnya di presto dulu? Bisa. Oh bisa ya. Tapi kalau kita lihat dari kepraktisannya sih ya tahu jamur atau telur asin, karena kan kalau untuk yang banyak durinya itu kita butuh waktu lama untuk menikmatinya. Iya sih. Mungkin makan siang lebih lama. Kalau ini kan sat-set gitu loh. Kalau pas lagi sarapan juga bisa. Di rumah juga paling lahap itu ya? Iya. Anggota keluarga paling lahap pepes tahu jamur. Kalau saya kan bumbunya tadi di video banyak ya. Itu juga tergantung sih. Ada yang suka diiris bumbunya, ada yang dicop ya, diulek gitu ya. Jangan lupa daun kemanginya yang banyak.
Daun Supaya- kemangi. Oh iya. supaya aromanya itu kan dari daun kemangi. Kalau misalnya ikan, daun jeruk sih ditambah boleh. Mhm. Jadi sama kunyit ya. Jadi aromanya tuh keluar lebih harum gitu. Oke. Terus apalagi tuh selain bumbu-bumbunya kan ada macam-macam ya. Bawang merah, Bawang merah. bawang putih, cabai merah, cabai merah keriting ya, cabai rawit. Kalau mau sih cabai rawit yang orange itu, bukan yang hijau, kan lebih pedas ya. Oke. Tomat, ya garam. Kalau mau merica boleh, daun bawang boleh. Mhm. Ya terutama sih kalau saya mengandalkan dari daun kemangi supaya itu harum yang banyak. Tapi batangnya nggak usah, daunnya aja, daun kemanginya aja. Gitu. Oke, Bu Nurul, saya mau break dulu nih bentar nih. Oh iya, Karena Voice of Indonesia sempat ngadain voting iya. untuk netizen. Pepes favorit netizen itu apa nih untuk Oh iya, keliling boleh. program keliling Indonesia? Iya. Ya, sudah naik semua ini? Oke, 2 turunin ya. Oke, sebentar. Oke, karena kita mau spill tentang voting. Ya. Oke. Voting pepes favorit netizen ini. Ternyata yang paling tinggi nih persentasenya Iya. adalah pepes ikan. Wow. 46%. Oke, terus disusul pepes jamur Iya. 31%. Pepes tahu 15%. Oh, ternyata paling bawah ya. Iya. Dan pepes ayam 8%. Oh iya. Nah, jadi itu. Jadi pemenangnya pepes ikan 46%. Oh. Itu ternyata yang banyak peminatnya nih untuk netizen hasil voting. Tapi mungkin kalau Bu Nurul lihat di masyarakat kan tergantung selera ya. Ya. Kalau di yang Bu Nurul tahu, yang paling diminati sebenarnya apa sih? Pepes apa? Semuanya sih tergantung. Kalau untuk kepraktisannya, yang gampang dimakan, dicerna, ya tahu, telur asin. Kalau ayam juga bisa sih, ada yang disuir, ada yang utuh satu potong. Kalau ikan sih memang yang paling sulit, emang paling lebih lama lah makannya gitu, karena ada durinya itu. Kecuali kalau sudah di di presto itu, ceritanya itu kan bisa dimakan juga ya. Atau dipilet dulu. Kalau ayam file juga bisa sih. Pernah bikin juga. Jadi ayam file yang memang sudah dipotong tipis-tipis, bisa kita masukkan ke dalam daun pisang misalnya 4 potong panjang-panjang seperti itu, lalu dibumbui gitu. Iya. Kalau ikan harus di garet-garet ya, apa istilahnya? Diiris supaya di badannya itu loh. Oh iya. Supaya bumbunya meresap masuk ke dalamnya. Iya, seperti itu ya. Kalau ya kan itu aroma rempahnya itu terasa banget ya kalau pepes ya. Iya. Aroma rempahnya Indonesianya itu terasa banget dan rasanya juga beda dengan masakan-masakan lain ya. Karena dikukus itu tadi ya. Iya. Kalau sebetulnya sih kalau zaman dulu ya pakai kayu, ya bukan zaman dulu sih. Sekarang pun masih ada mungkin ya restoran yang masih pakai kayu untuk masaknya. Cuman karena kepraktisan jadinya kadang ada yang pakai rice cooker atau magicom, ada yang kayak gitu. Bu Nurul kan seorang blogger ya, biasanya ditulis. Nah, pepes ini sudah ditulis. Setelah ini sudah ada draftnya. Udah draftnya. Pasti tidak hanya bahan-bahannya, cara membuatnya, tapi mungkin ada hal menarik, mungkin ada cerita di baliknya, atau ada filosofinya dari budaya Indonesia tentang pepes nggak sih yang mau ditulis dari draft itu? Saya tahu nih, sebenarnya penasaran juga ya, sejak kapan sih sebenarnya pepes ini eksistensinya di Indonesia ya. Kan dari tanah Pasundan ceritanya seperti itu ya. Ternyata setelah saya tanya sama Mbah Google dulu nih, ternyata sejak kerajaan Majapahit pun, jadi kerajaan Majapahit dulunya itu ada hidangan sajian istimewa tuh untuk tamu-tamu yang datang ke kerajaan, itu dihidangkan pepes, aneka pepes. Seperti itu.
Dan dulu memang masaknya lama ya, minimal 8 jam. Jadi kalau di sana kan di tanah Pasundan gitu ya, orang-orang Sunda atau orang dimanapun ya. Jadi sambil bekerja di sawah, ladang, laut, sungai, sambil nangkap ikan, sambil bekerja jenis tumbuhan lain gitu ya. Mereka membiarkan si pepesannya ini sampai selesai mengering 8 jam lah kira-kira. Ya, kering nanti harum gitu. Kayak abu-hawu. Kalau zaman dulu ya. Ya, ini apa namanya? Tungku ya? Ya, gitu. Jadi dibiarkan selagi mereka bekerja, nanti lama-lama pepesnya matang gitu. Oh, baik. Ya, ini salah satu kuliner produk budaya Indonesia ya, yang sampai sekarang masih diminati oleh masyarakat Indonesia. Favorit banget, familiar banget. Dan pastinya menyehatkan tadi ya. Sudah diteliti secara medis, gizinya tinggi ya. Gizinya tinggi, ada vitamin, mineral juga, mengandung karbohidrat, lemak tak jenuh ganda. Jadi kalau pingin diet, boleh lah. Kayak saya juga kan rajin mengonsumsi tahu ya. Iya. Protein tinggi banget ya. Iya. Dan tidak perlu harus selalu pakai nasi. Tahunya saja bisa. Iya, pepes ikan juga ada katanya, bisa diperlihatkan pepes ikannya. Ada pepes tahu, pepes ikan. Nah, ini pepes ikan nih, pendengar. Ya, jadi kalau pendengar sambil nonton bisa ngelihat juga nih penampakannya ya. Performa dari pepes ikan dan juga pepes tahu. Iya. Ini pepes ikan. Pepes peda, ikan kembung. Ini teri. Gitu saja, tergantung selera sih. Pas ada di kulkas, ya udah masak gini deh gitu. Oke, baik. Bu Nurul, ini terakhir nih ya. Iya. Rencana kan mau ditulis ya? Iya. Kira-kira apa yang mungkin dipesankan untuk pembaca blogger Bu Nurul, terus pendengar Voice of Indonesia tentang kuliner, khususnya pepes ini, yang mungkin ada pesan-pesan tersendiri khusus apa? Yuk kita sama-sama lestarikan warisan kuliner nenek moyang pepes ini untuk anak cucu cicit kita hingga nanti, mudah-mudahan masih bisa dinikmati karena banyak manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Selain itu juga kan mudah didapat, harganya murah gitu. Iya, siap. Bu Nurul, terima kasih sudah hadir di studio Voice of Indonesia. Senang sekali Agus. Menyempatkan waktu dan berbagi tentang kuliner Indonesia, salah satunya pepes ya, aneka pepes. Sukses selalu di IDFP dan juga dengan suami travel terus ya. Iya. Traveling terus. Saya ada yang ini dapat IDFP juga nih. Lihat nggak? Apa itu? Tumbler. Oh ya, mana itu? Bisa ditunjukin. Ini Indonesian Food Blogger ya, bisa dilihat di website indonesianfoodblogger.net atau Instagramnya @idfoodblogger. Teman-teman bisa join, boleh nih ya, dikepoin dulu websitenya dan Instagramnya, ikutan bareng kami. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Nurul, sukses selalu. Terima kasih. Ya pendengar, demikian obrolan saya dengan Bu Nurul Supitri tentang aneka pepes, hanya di siaran perbatasan Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.